Yuk semuanya, di video ini kita akan bahas lanjutan dari anime Gaikotsuki Shizama, berdasarkan cerita manga chapter 19-20. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like serta subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Setelah Ark gagal menyadarkan Aryan dengan skill anti-Cures miliknya, Aryan terus menyerang Ark tanpa henti, begitu pula sebaliknya, Ark juga terus-menerus menggunakan skill anti-Cures miliknya. Ark pun berpikir, kenapa pengaruh anti-sihirnya tidak mau lepas, dan tiba-tiba Ponta melompat ke arah Aryan, namun Aryan mengambil Ponta yang telah mendarat di wajahnya, dan melemparkannya kembali kepada Ark. Sampai pada akhirnya Ark menyadari, bahwa ada faktor lain yang mengendalikan Aryan, mengingat bahwa Funba tidak bergerak sama sekali dari tadi, dan pertempuran sengit mereka pun terus berlanjut. Namun sesaat Ark melihat sepasang mata dari jubah Aryan, Ark pun maju menahan serangan dari Aryan, dan Ponta kembali melompat kepada Aryan. Ternyata di sana ada seekor binatang kecil, setelah Ponta menangkapnya, ia membawanya melompat ke atas dan melepaskannya, lalu Ark membakarnya dengan sihir api miliknya. Setelah Aryan terbebas dari sihir pengendali musuh, kini ia terkampar pingsan di belakang Ark, namun Funba yang merupakan pengendali monster, telah mendatangkan monster besar untuk menyerang Ark. Di sini Ark masih sangat tenang dan bertanya kepada Funba, mengenai elf yang dikirim ke sini sekitar 4 bulan yang lalu. Namun Funba menjawab bahwa ia tidak tahu, mengingat semua barang yang dikirim ke sini, sudah dijadikan makanan monster peliharaannya. Mendengar ini Ark pun marah, dan langsung melesat menebas separuh badan monster Funba, hanya dalam satu kali serangan. Funba pun terkejut dengan gerakan yang dilakukan oleh Ark, dan di sisi Ark kini tengah marah, jika selama ini Ark selalu menahan diri, tapi kali ini ia berencana menghancurkan segalanya. Funba pun mengeluarkan banyak monster ukuran besar untuk menyerang Ark, namun Ark dengan cekatan menghabisi semua monster yang menyerangnya. Akan tetapi ada satu monster yang lepas dari pandangan Ark, dan ia tengah menuju tempat Aryan, untuk menyerang Aryan yang tengah pingsan di belakang Ark. Tapi tanpa diduga, sebelum monster itu mendaratkan serangannya, muncul sekumpulan air yang membungkus tubuh monster, dan ternyata ini adalah ulah dari Chiyome. Ark sempat bertanya kepada Chiyome, apa yang tengah ia lakukan di sini, namun Chiyome menjawab, coba tanyakan pada rumput, yang bergoyang. Aku tak bilang ini mamaku kah? Funba berniat memanggil lagi monster-monster miliknya, namun tak ada monster yang datang lagi. Ternyata Chiyome mengatakan, bahwa ia telah membunuh semua monster yang ada di sana. Funba merasa sangat frustasi, ia pun mengeluarkan cambuk miliknya, dan guncangan hebat terjadi di dalam markas itu. Chiyome pun meminta kepada Ark, agar ia melakukan sihir teleportasi secepatnya, dan ketika mereka sudah ada di luar bangunan, tiba-tiba saja markas itu hancur seketika, dan yang menanti mereka adalah monster ular berkepala 3, bernama Hydra. Monster ini dikenal dengan julukan penghancur negara, namun nampaknya bagi Chiyome, persiapan dari monster nampaknya masih belum cukup. Gak lama kemudian Aryan telah tersadar di pelukan Ark, ia pun berkata, bahwa saat ini harus mundur terlebih dahulu, tapi Hydra yang telah menyadari keberadaan mereka, langsung meluncurkan serangan cahaya, yang telah terkumpul di mulutnya. Ledakan besar pun terjadi di udara, dan di sisi Funba, kini tertawa sangat puas, mengira bahwa mereka telah mati akibat ledakan tadi. Di lain sisi, ternyata Ark Chiyome serta Aryan berhasil selamat, Ark menggunakan tameng miliknya tepat sebelum serangan mengenai mereka. Dengan rasa takjub Chiyome pun bertanya kepada Ark, siapa sebenarnya dirinya, melihat Ark menangkis serangan yang bisa menghancurkan kastil, hanya menggunakan tameng saja. Ark pun menjawab, bahwa dirinya adalah seorang petualang, yang kebetulan disewa oleh Aryan, namun entah kenapa, Aryan tak kunjung menjawab kata-kata Ark, jadinya Ark segera menoleh ke arah Aryan. Ternyata Aryan tengah berdiri dan marah besar, mengingat sebelumnya ia telah dibuat tak sadarkan diri oleh Funba, namun saat itu Aryan bisa mendengar semua percakapan di sana. Dan hal inilah yang membuat Aryan marah kepada Funba, Aryan pun mengajak Ark untuk menyerang balik, kalau nggak balik ia pulang. Untuk membuat Funba menyesal, telah membuat dirinya sangat marah. Chiyome setuju dengan yang dibicarakan oleh Aryan, namun Chiyome juga menanyakan, rencana seperti apa yang akan dilakukan, sedangkan Hydra kini tengah menuju ke arah kota. Mengingat Hydra yang dikendalikan oleh Demon Beast, mereka berniat untuk menemukan pengendalinya dulu, lalu melawan dan menghabisinya.
Namun bagi Ark cara ini cukup beresiko, karena Hydra akan mengamuk di kota selagi mereka mencari Funba, makanya di sini Ark lah yang akan melawan monster Hydra. Strategi pun dijalankan, dan mereka telah berpisah. Ark langsung teleportasi di dekat Hydra, dan langsung menggunakan skill pemanggil tingkat tinggi miliknya. Ark mengeluarkan sebuah lingkaran sihir, di mana di sana memunculkan monster bernama Ifrit. Kalian pasti tahu kan, yang namanya Ifrit di anime pasti dari ras iblis, namun Ifrit hanya bisa bertarung selama 5 menit saja. Ifrit pun langsung melesat menuju Hydra setelah menerima perintah dari Ark. Pertarungan kedua monster terjadi sangat sengit, hingga pada akhirnya Ifrit mampu memojokkan Hydra, dan melemparnya ke langit. Pertarungannya masih berlanjut, dalam posisi Hydra yang tengah ada di udara, Ifrit mengeluarkan flame helion dari mulutnya, dan menembakkannya ke arah Ifrit. Ledakan super besar yang mengarah ke atas pun terjadi. Sedangkan di sisi lain, Funba tengah melongo melihat apa yang telah terjadi. Dia menolak percaya, bahwa monster miliknya Hydra telah dikalahkan, dan tiba-tiba, terdengar suara yang mengatakan api iblis. Ternyata itu adalah Aryan yang menggunakan sihir api iblis miliknya, api yang dapat membakar dan menelan semuanya. Hydra pun terkejut, melihat bahwa Aryan masih hidup. Funba yang telah putus asa pun mengatakan kepada Aryan, bahwa dirinya hanya mengikuti perintah Kaisar, dan jebret, Aryan langsung menyerangnya. Tanpa memperdulikan ocehan Funba, Aryan mendaratkan serangan yang membakar seluruh tubuh Funba, tubuhnya pun jadi gosong segosong tempe. Tapi tiba-tiba Aryan nampak kelelahan, menahan posisi tubuhnya dengan pedang miliknya. Chiyome yang khawatir pun bertanya kepada Aryan, apakah dia tidak baik-baik saja. Aryan menjawab bahwa ia tak apa-apa. Aryan mengatakan, bahwa ia hanya berlebihan saja waktu menggunakan sihirnya. Mengesampingkan semua itu, mereka mengalihkan pandangannya kepada monster Ifrit yang bertarung tadi, dan mengira bahwa, semua itu pasti perbuatan si Wibu Tengkorak. Singkat ceritanya mereka telah berkumpul kepada Ark. Aryan pun langsung bertanya, makhluk apa itu sebenarnya? Ark pun menjawab, bahwa itu adalah makhluk yang ia panggil dari dunia lain. Namun karena terlihat mencolok seperti itu, Chiyome pun bertanya, karena menduga bahwa mungkin, itu adalah makhluk yang disembah oleh kepercayaan tertentu. Ya nggak mungkin lah, mana ada hal semacam itu, jawab Ark dengan ketawa edannya. Keesokan harinya, mereka tengah ada dalam meja makan di sebuah kafe terbuka, dan mendengar percakapan orang-orang desa, yang mengatakan bahwa semalam melihat suatu monster sembahan ras Hulk. Aryan pun menyindir Ark, apa ada sesuatu yang ingin kau katakan, Ark-kun? Ark mengalihkan pembicaraan, dengan gugup ia berkata kepada Chiyome, Mimi meminta tambahlah lagi tehnya. Chiyome menambahkan teh milik Ark, dan mengatakan agar Ark hati-hati, karena masih panas. Dan lagi-lagi Ark mengalihkan pembicaraan, dia bertanya kembali kepada Chiyome, apakah benar bahwa dia sedang mencari Ark? Namun belum sampai Chiyome menjawabnya, datang seekor burung penyampai pesan, yang mengatakan bahwa Ark serta Aryan, harus segera kembali ke desa Lalatoya, karena keadaannya sedang darurat. Gua pun langsung kembali pulang, dan nutup videonya, selamat berpuasa. Dan gua nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Shin udah berpindah ke desa Lalatoya. Ark Chiyome serta Aryan tengah melakukan latihan pertandingan, untuk melawan Glenis. Chiyome melemparkan shuriken kayu kepada Glenis, dan melaju bersamaan dengan Ark untuk menyerangnya. Namun Glenis yang bisa menghindari shuriken dari Chiyome, dapat menyerang balik dan mendaratkan serangan tendangan, tepat di bawah dagu Chiyome, sehingga membuat Chiyome terlempar. Setelah terlemparnya Chiyome, Glenis mendarat tepat di punggung Ark, serta menjatuhkan Ark sekaligus dengan jatuhnya serangan miliknya. Glenis pun hendak memuji serangan kombinasi yang mereka lakukan, namun belum selesai ia berbicara, datang sebuah serangan pedang kayu dari sisi kirinya. Ternyata ini adalah ulah dari Aryan. Glenis pun menghindari serangan Aryan. Bahkan ia juga sempat terkejut, sejak kapan Chiyome menjatuhkan pedang kayu miliknya. Aryan terus menyerang dan Glenis hanya bisa menghindari serangannya, dan ketika Aryan menganggap bahwa Glenis telah lengah, ia mencoba mendaratkan sebuah tendangan. Glenis pun berkata, ya ampun, kebiasaan buruk itu mirip siapa ya kira-kira? Gua pun langsung jawab, lah mana gua tahu cuk. Glenis menahan tendangan Aryan dengan tangannya, dan langsung membalikan serangan, yang dapat memutar tubuh Aryan serta menjatuhkannya. Aryan pun jatuh ditunggangi Glenis di atasnya. Glenis pun berkata, kalau selalu mengincar serangan dan terlambat untuk menghindar, maka itu akan berbahaya. Kau bisa saja terluka. Ark berkata, aku sekarang mengerti. Aryan teriak, lepaskan kaki gue.
Glenis juga memuji taijutsu milik Chiyome. Chiyome pun berterima kasih kepada pujian yang diberi oleh Glenis, dan Aryan masih teriak, tolong lepaskan kaki gue. Dan kemudian, Glenis memuji keterampilan bertarung Aryan, yang telah meningkat pesat selama petualangannya. Glenis pun tersenyum dan berkata, bahwa dirinya merasa sangat senang. Mengingat semuanya sudah selesai, Ark bertanya kepada Glenis, apa alasannya mereka dipanggil kembali ke Lalatoya. Glenis pun menjawab, bahwa dirinya hanya ingin menggerakkan tubuhnya saja. Itu cuma bercanda, Glenis mengatakan, ada alasan penting memanggil mereka kembali. Namun karena mereka saat ini kotor sekali, Glenis menyuruh mereka istirahat dulu, dan membersihkan dirinya, baru setelah itu mereka akan berbicara. Gua gak mau bahas mandinya, karena ini bulan puasa, intinya tubuhnya sangat bagus. Setelah itu, Chiyome serta Aryan tengah ngobrol berdua, mereka membicarakan, apakah Ark itu sebenarnya memang manusia, tapi sebetulnya Chiyome di sini belum tahu, kalau Ark berbentuk tengkorak, bahkan sempat mengira, kalau Ark adalah ras elf yang memakai full armor. Gak lama kemudian Ark datang kepada mereka, sejenak suasana jadi diam, dan Chiyome langsung teriak, kalau ada tengkorak di sana. Selanjutnya Shin menampilkan mereka yang sedang duduk di meja makan, bersiap membahas alasan mereka dipanggil kembali, tapi di video berikutnya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。